Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Venustri Utami dengan NIM 220323886. Saya berasal dari kelas reguler 1A D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan Setia Malang. Di sini saya akan membahas anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan atau sistem digestif yang dibimbing oleh dosen Bapak Hendri Didiharto, Eskep NSM PD. Sebelum masuk pada inti penjelasan, mari kita simak gambar ini terlebih dahulu. Pada gambar tersebut terdapat saluran pencernaan dan organ tambahan. Pada saluran pencernaan terdapat mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan pada organ tambahan terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah, empedu, pankreas, dan hati. Nah, kali ini saya akan membahas tentang inti-inti dari organ-organ itu tadi. Yang pertama, saya akan membahas tentang saluran pencernaan terlebih dahulu. Yang pertama, di sini terdapat mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Selain peran utamanya dalam asupan dan pencernaan awal makanan, mulut dan strukturnya sangat penting pada manusia untuk pembentukan bicara. Yang kedua, faring. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan faring dengan rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi cukup penting dalam produksi suara, serta memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan mulut, serta jika diperlukan secara medis memasukkan makanan melalui hidung. Fungsi faring lainnya yaitu menjadi jalan untuk udara, memisahkan udara dari makanan dan air, berperan dalam proses menelan makanan, mendorong makanan ke dalam kerongkongan, menyeimbangkan tekanan udara, dan membantu manusia untuk berbicara. Kemudian, di sini ada esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20 hingga 25 cm, dimulai dari trakea atau batang tenggorokan dan memanjang hingga bagian atas lambung. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, sebagian besar adalah otot rangka, bagian tengah campuran otot rangka dan otot polos, serta bagian inferior, yaitu yang terutama terdiri dari otot polos. Lalu ada lambung. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut di antara kerongkongan dan usus kecil, berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan. Untuk menguraikan dan mencerna makanan, otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Lambung tersusun atas 4 bagian. Kardia merupakan bagian lambung yang menerima makanan dari kerongkongan. Fundus adalah lengkungan di bagian atas lambung. Badan lambung adalah bagian tengah lambung. Pilorus adalah bagian bawah lambung yang berfungsi untuk mengeluarkan isi lambung ke usus kecil. Yang kelima ada usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Bersama dengan kerongkongan, usus besar, dan lambung, ia membentuk saluran pencernaan. Pada manusia yang hidup, usus halus saja berukuran sekitar 6 hingga 7 meter. Setelah mati, panjang ini bisa meningkat hingga setengahnya. Usus halus memiliki luas permukaan lebih dari 200 meter. Bagian awal dari usus halus atau duodenum dimulai pada saat keluar dari lambung atau pilorus, dan kurva di sekitar pankreas berakhir di daerah bagian kiri atas rongga perut, tempat ia bergabung dengan jejunum. Duodenum memiliki fitur anatomi yang penting, yaitu ampulla Vater.
Ampula Vater adalah bagian di mana saluran empedu dan saluran pankreas mengosongkan isinya ke usus halus. Jejunum adalah bagian atas usus halus dan ileum adalah bagian bawah, meskipun tidak ada batas yang jelas antara jejunum dan ileum. Yang keenam, usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekung, kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Bila direntangkan, usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Salurannya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendens, bagian awal yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil, terletak di sisi kanan tubuh memanjang dari sekung ke atas. Kolon transversum. Kolon bagian atas terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Kolon descendens. Terletak di bagian sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Kolon sigmoid, bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum, terletak di bawah kolon descendens, berbentuk seperti huruf S. Yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum atau dubur adalah ruangan sekitar 20 cm yang menyambungkan usus besar ke anus. Menerima kotoran atau feses dari usus besar adalah tugas utama dari dubur. Saat gas atau feses masuk ke dalam dubur, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian otak akan memutuskan, akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di dubur. Dalam proses buang air besar, sfinkter atau otot akan merileks dan rektum berkontraksi sehingga feses akan keluar lewat anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan, sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar pangkul dan 2 sfinkter atau otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi dubur. Lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi dari feses, entah itu cairan, solid, atau hanya gas. Kemudian di sini terdapat organ tambahan. Yang pertama yaitu adalah gigi. Gigi adalah bagian kecil yang terdapat di rahang atas atau bawah. Setiap gigi tertanam di dalam gusi. Akarnya menembus garis gusi dan masuk ke tulang rahang. Jika ditotal, jumlah gigi dari tulang rahang atas maupun bawah berjumlah 32 gigi. Gigi dibedakan menjadi 5 jenis dengan fungsi yang berbeda-beda. Jenis gigi antara lain adalah gigi seri. Untuk memotong makanan, ini adalah 8 gigi berbentuk chisel di bagian tengah dari rahang atas dan bawah. Yang kedua, gigi taring. Ini adalah gigi tajam di samping gigi seri. Dinamai gigi taring karena ujung atau puncaknya yang runcing serta dapat merobek dan merengut makanan. Yang ketiga, ada gigi geraham kecil. Gigi geraham kecil dapat membantu menghancurkan dan merobek makanan. Gigi ini juga dikenal sebagai biskupit. Yang keempat, ada gigi geraham. Dapat mudah dikenal karena bentuknya yang besar dan rata dengan beberapa ujung lancip di atasnya. Gigi geraham sangat penting untuk mengunyah makanan. Dan yang terakhir ada gigi bungsu. Setiap orang dewasa memiliki 4 gigi bungsu. Gigi yang juga disebut geraham ketiga ini biasanya mulai tumbuh pada usia 18 tahun. Yang kedua ada lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan.
Secara garis besar, bagian-bagian lidah bisa dikelompokkan menjadi 5 area, yaitu dasar lidah terletak di bagian sepertiga belakang, lalu 2/3 bagian lidah lain disebut dengan badan lidah. Ujung lidah adalah bagian lidah paling depan dekat dengan bagian belakang gigi seri. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Dan yang terakhir, bawah lidah adalah bagian yang terlihat saat Anda mengangkat lidah. Yang ketiga, ada kelenjar ludah. Kelenjar liur atau kelenjar ludah pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran tersendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar ini juga menyekresi amilase, enzim yang memecah karbohidrat menjadi maltosa. Yang keempat, kandung empedu. Empedu merupakan cairan berwarna hijau kekuningan yang mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin yang diproduksi dan disekresikan oleh organ hati untuk kemudian disalurkan ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Yang kelima, di sini terdapat pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Dan yang terakhir, di sini ada hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.